Ya, selamat pagi ya. Tiba-tiba saya kepikiran untuk menjelaskan beberapa jenis kotoran, Pak. Ada berapa jenis sih, Pak, kotoran yang biasanya ada di mobil kita? Nah, kurang lebih bisa kita golongkan jadi 3 seperti ini ya. 1, 2, 3. Yang pertama kita sebut dulu dari alkali. Alkali ini nih biasanya apa sih ya? Saya sebut alkali itu dari kayak contohnya water spot, kemudian kerak air ya, dari sisa air atau sisa sampo yang mengering ya. Cara menanganinya paling tepat memang biasanya kita pakai ini, golongan acid ya, pH-nya yang ada di bawah 7, bisa pakai water spot remover, tapi hati-hati untuk mobil Eropa ya, karena jenis cat mobil juga berbeda ya. Kemudian yang kedua, itu dari golongan umum, kotoran umum biasanya ada di interior mobil ya, contohnya karena kena keringat atau kena ya tanah yang terbawa sepatu kita, seperti itu ya. Itu kita tangani pakai alkalin ya, jadi pakai yang basah. Ya, pakai yang basah, itu biasa pakai EPC ya, itu pH-nya dia di atas 7, yaitu. Kemudian nomor 3, itu kotoran dari golongan hidrokarbon ya, biasanya kayak oli kering, aspal ya, bekas-bekas lem mengering tapi bukan lem Artico. Itu paling tepat kita menangani dengan penggunaan solvent ya, solventnya yang jenis golongannya hidrokarbon. Nah, biasanya 3 jenis ini yang ada di mobil kita. Mungkin ada kotoran lain ya, kotoran di velg itu bisa pakai air remover, itu karena kotoran-kotoran bekas debu kampas rem yang mengering. Nah, tapi kalau secara umum kita bisa pakai 3 ini. Nah, untuk membersihkan mesin, ketiganya ini biasanya kita pakai semua. Ya, lebih kompleks di mesin itu kotorannya. Yang pertama, dia biasanya itu ada sisa air mengering, contohnya di bagian-bagian pinggir mesin ya, atau di bagian dalam kap mesin yang bagian atas itu biasa ada air kering karena dicuci nggak kering sempurna, ada putih-putih di situ. Nah, kita bersihnya pakai ini. Tapi hati-hati ya, ini golongan yang paling berbahaya, yang golongan asam ini ya. Ini yang paling berbahaya, karena kalau dia kena blok mesin, dia kena selang AC, itu bisa berubah jadi gosong atau memutih ya. Itu yang biasanya orang nggak suka ya, tapi memang cepat membersihkan dengan asam ini, paling efektif, paling cepat, tapi berbahaya. Jadi mesti tahu ya, boleh dipakai nggak? Boleh, tapi mesti kita bijaksana dalam menggunakannya. Nah, kemudian kalau di mesin, blok mesin bagian tengah, itu biasanya kotoran oli. Nah, itu bisa pakai kombinasi antara nomor 2 dan nomor 3. Kalau oli atau mungkin di situ ada oli yang sudah kering, ada grease ya, grease atau stempet lah orang bilang, itu yang sudah kering, kita mesti hajar dulu pakai ini, pakai solvent dari golongan hidrokarbon, kemudian kita sikat, dan setelah itu kita spray pakai ini, kita hajar pakai dari golongan basah ya, pakai degreaser, kemudian disikat ya, nanti pasti bersih ya. Jadi memang dalam membersihkan mesin gitu, kita mesti pakai 3-3-nya. Nggak bisa, Pak, ada nggak Pak, cuman pakai 1 obat bisa bersih semua? Sebenarnya ada, ya pakai ini, tapi sangat berbahaya. Karena kalau nggak tahu pakainya, ini berbahaya. Kena blok mesin, kena selang AC ya, itu bisa putih-putih. Bahkan kalau sampai ini netes ke dalam dinamo ampere atau dinamo starter, itu kalau kena ke kawat tembaganya, pasti konslet, rusak. Karena kawat tembaganya itu kan ada lapisan emailnya, itu kalau kena ini, dia rusak, meleleh. Akhirnya antar tembaga jadi meleleh, tergabung gitu jadi konslet ya. Jadi mesti bijaksana dalam menggunakan ketiga jenis ini. Nah, itulah kenapa kok salon mobil itu kan harganya nggak murah ya, karena mereka sudah pengalaman dalam menggunakan ketiga ini. Makanya untuk user-user kalau di salon mobil ya, kalau ada harga mahal suruh bayar sekian, jangan mengeluh ya, tanyakan dulu. Ini kenapa kok harganya lumayan mahal. Nah, biar bisa dijelaskan dulu seperti apa dia membersihkan mesin atau membersihkan bagian-bagian yang lain, sudah menggunakan obat yang tepat atau belum.